Berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia dari simulasi 10 nama, ada 5 nama kandidat Cawapres. Erick Thohir 17,1%, Sandiaga Uno di posisi berikutnya 15,5%, Ridwan Kamil 13,5%, Mahfud MD 7,8%, dan 7,7% adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Saya langsung tanya ke Mas Hanta Yudha. Mas Hanta, dari sekian nama bakal calon wakil presiden, dari survei Anda kan nama Pak Erick Thohir ini leading dari yang lain. Kenapa? Sama begini, ada 3 capres kuat berdasarkan survei yang kita tahu. Ada 2 variabel dulu kita sebelum bicara cawapres. Kita tahu sekarang ini adalah tanpa incumbent. Yang kedua, jarak atau margin antar capres-capres ini itu tidak terlalu jauh. Artinya apa? Anies pernah melampaui Prabowo, Pak Prabowo pernah di atas Ganjar. Poinnya apa? Sehingga betul kata Bang Eriko tadi, variabel cawapres menjadi determinan, menjadi sangat menentukan. Kalau tepat memilih, maka dia akan kontributif secara elektoral. Artinya dia komplementer, melengkapi dari berbagai macam sisi. Tapi kalau keliru, dia bisa menggerus. Itu satu. Nah, karena itu cawapres yang harus dicari, dia harus punya ada beberapa variabel ya, saling melengkapi. Tadi satu, dia harus kontributif secara elektoral. Ini tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena faktor itu tadi, kita akan mengatakan begini, wah dulu Pak SBY bisa Pak Budiono, kemudian Pak Jokowi, belakangan Pak Maruf Amin. Itu periode kedua. Tapi periode pertama beda. Periode pertama ada variabel Pak JK. Bisa jadi Pak JK bukan yang paling menjadi paling primadona bagi Pak SBY, bukan bagi Pak Jokowi. Tapi realitasnya memang harus dengan Pak JK. Sebagai capres, Pak JK rendah. Tapi sebagai cawapres tinggi. Nah, karena itu variabel cawapres dicari oleh Bang Eriko maupun Bang Andre, pasti ada variabel elektabilitas. Yang kedua, akseptabilitas. Mas akseptabilitas terhadap siapa? Penerimaan kepada si capres, tingkat penerimaan kepada para ketum, dan kingmaker seperti Bu Mega, seperti Pak Surya Paloh, Pak Jokowi, dan sebagainya. Nah, variabel ini penting. Sama tadi Pak Eriko juga mengatakan ada pertimbangan geografis, ada pertimbangan demografis. Misalnya Mas Ganjar dan PDIP, pasti yang dicari tidak sekedar yang melengkapi secara elektoral, tapi komposisi formula antara nasionalis religius. Ini pasti akan jadi pertimbangan PDIP menurut saya itu. Kemudian juga komposisi nasionalis. Nah, survei itu merekam dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah merekam dari sisi elektabilitas, salah satu variabel. Tapi ada variabel lain yang akan dipertimbangkan oleh Mas Ganjar maupun oleh Pak Prabowo. Nah, kalau begitu untuk cawapres sendiri, Mas Hanta, ini benar-benar menjadi sesuatu yang diidamkan untuk bisa menaikkan elektabilitas ya. Dan ini justru pertarungan beratnya ada di cawapres nih, Mbak Cawapres. Iya, kalau dilihat sekarang menjadi penting. Kedua politisi kita mewakili 2 capres kuat ini kan saya sejalan tadi menganggap penting cawapres itu. Kalau cawapres itu belum tentu kontributif secara elektoral, tapi kalau keliru bisa menggerus, itu yang harus diantisipasi. Nah, karena itu kalau misalnya tadi ya Bang Andre bilang Caimin itu udah benar dalam konteks untuk menjaga soliditas koalisi. Kalau Pak Andre nggak bilang Muhaimin, udah lari PKB, nggak cukup nanti Pak Prabowo untuk maju kan. Nah itu jadi saya kira nanti akan dinamis. Ada variabel tadi Pak Eriko juga mengatakan beda kebutuhan antara Ganjar dan Prabowo beda. Dia punya saling melengkapi dari berbagai macam sisi. Nah ini yang saya kira akan menjadi berbagai macam pertimbangan. Tadi soal kemungkinan 2 kandidat ini berpasangan ya. Saya ingin menjelaskan sedikit alur pernah isu narasi yang soal peta koalisi. Satu, kan dulu katanya sulit ada kandidat yang ketiga. Ini seolah all the president men semua yang akan maju adalah orangnya Pak Jokowi semua. Nah, harapannya yang 2 ini paling kuat adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi realitasnya ada kandidat yang ketiga yang berpotensi sekarang ya, potensi ya Bang Eriko, Bang Andre ya, namanya Anies Baswedan. Meskipun semua tidak ada yang pasti. Yang bisa yang PDIP memang Ganjar, tanpa koalisi dia udah bisa daftar. Nah kalau yang lain kurang 1 pun tidak bisa. Jadi artinya tidak mungkin ya intinya ya? Ya, bergeser yang kedua, betul nggak mungkin. Bergeser yang kedua. Yang kedua adalah artinya ada orang yang dianggap di luar yang mengusung perubahan, namanya Anies. Maka isu yang cukup kuat yaitu koalisi besar. Tapi koalisi besar pada saat itu ada pertemuan bulan puasa kemarin di kantor DPP PAN mengusung Prabowo sebagai capres. Nah, ini Pak Prabowo di atas angin nih, bandulnya bergeser ke sana.
Nah, salah satu yang dimainkan bukan isu mengelobi Ganjar jadi cawapres. Nah, Pak Eriko ini kan cerdas juga, Pak Andre ya. Selain Andre cerdas, Oke. Eriko dan PDIP juga cerdas. Langsung Oke. mengumumkan PD Tahan Perjuangan, dulu Mas maka Hanta, bandul Mas politik Eriko. juga bergeser ke PD Bang Perjuangan. Eriko, Mas Hanta nih sebagai penutup nih. Bang Hanta, singkat saja, sebenarnya apa sih yang lagi dipertimbangin dari masing-masing parpol belum mengeluarkan nama bacawapres nih? Jangankan bacawapres, petanya juga masih dinamis. Artinya bisa 4 tadi berpeluang, apalagi Demokrat dan Golkar sedang membangun komunikasi. Yang sekarang berpotensi besar 3, karena ada 3 capres kuat, biasanya berpusat pada elektabilitas. Bahkan bisa 2. Kalau 2 partai ini gabung bisa 2, atau Anies gagal maju juga bisa 2. Itu dari sisi koalisi saja. Nah, kalau bicara cawapres, pasti semuanya masih nunggu. Bukan strategi nunggu, tapi memang kondisinya memang rumit. Ada kerumitan dalam menentukan cawapres. Kenapa rumit? Ada kerentanan. Kalau keliru menentukan cawapres bisa bubar koalisi, terutama di Pak Prabowo dan Pak Anies. Kalau sudah bisa, AHY sudah bisa dideklarasikan sama Anies. Pak Prabowo sudah, tapi ada kerumitan, maka kalau tidak hati-hati bisa ambil satu lagi. Penentuan cawapres ada 2 ya, sisi kalau kita lihat Pak SBY maupun Pak Jokowi. Periode pertama itu Pak JK. Nah, ini periode pertama tanpa incumbent. Saya melihat model Pak JK akan muncul dinamikanya karena dipertimbangkan. Jadi dia bukan prioritas. Tapi Mbak Audrey, orang kayak mohon maaf Bapak-bapak, saya harus potong karena waktu durasi kita juga terbatas, tapi sudah ditangkap bahwa penentuan bacawa pres ini masih